Terus sekarang 2021 itu saya ketemu beliau sudah menjadi senior manager di perusahaan Jepang. Jangan image keluar dari Jepang, di sini nyari perusahaan Jepang gampang, enggak juga. Tetap di sana juga harus belajar. Pulang ke sini, percaya diri, kemampuan bahasa kita ada. Nah, di depan saya ini Pak Ramli. Siap. Pak Ramli pulang dari Jepang tahun 2006. Yang berawal dari Nihongo Gakko. Terus sekarang 2021 itu saya ketemu beliau sudah menjadi senior manager di perusahaan Jepang. Itu kan mungkin banyak orang yang tidak seberuntung Pak Ramli ya Pak ya. Mungkin atau enggak tahu caranya. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang berjuang di Jepang dengan Nihongo Gakko, itu mungkin bagaimana sih agar karir di Indonesia itu bisa melesat Pak? Mungkin jadi manajer lah minimal gitu. Itu gimana Pak caranya? Kalau menurut saya sih harus tekun ya. Tekun artinya begini, kadang terus terang, kalau kita dimarahi, ditegur di Jepang itu masih mending. Ya. Tetapi ketika udah ke tanah air kita ditegur, itu level bapernya berbeda. Ini negara saya sendiri gitu ya? Ya, ini negara gua kok enak aja gua dimarah-marahin. Ya, jadi ketika kita tidak bisa terima itu, kadang banyak yang loncat keluar, ya kan. Kemudian juga mungkin lebih memutuskan untuk bisnis usaha sendiri. Kalau saya, ya karena memang berawal saya profesi seperti itu, ketika pulang ya saya jalani terus. Ya saya jalani pahit getirnya, karena ya paling tidak karakter-karakter orang Jepang paling tidak saya sudah tahu, ya kan. Ya menegur atau dimarahi itu karena memang salah. Ya kadang kalau kita kan nggak terima gitu kan ya. Itu berarti posisinya kalau sudah di dalam perusahaan, kalau mau naik jadi sampai level manager, itu kalau dari saya tangkap berarti kita harus bisa bertahan di situ agak lama gitu ya Pak ya? Agak lama, ataupun juga kalau memang secara usia nih memungkinkan, ya terus saja di situ. Tetapi kalau saya kan pulang ke Indonesia di usia 35 Pak. Iya. Ya. Jadi saya terus terang boleh dikatakan kutu loncat, ini jangan ditiru ya. Agak sedikit nyeleneh, makanya saya bilang dari awal. Saya kutu loncat, bukan untuk mencontohkan ya. Karena memang saya secara usia saat itu 35 ya. Pulang ke Indonesia saya sebagai staf HRD GE, karena memang background pendidikan saya sebagai informatika ketika ke Jepang berubah jadi bahasanya. Ya, jadi bahasanya yang diambil, ya kan. Akhirnya saya melamar, ya jadinya diterimanya di HRD GE. Ya. Pindah kemudian ke perusahaan berikutnya, ya HRD GE juga di situ. Tapi naik level gitu. Naik level dan naik gaji, ya kan. Kemudian ya pindah, akhirnya saya ke Cikarang ini, ya, dan di kerja yang sekarang, ya alhamdulillah semua sifatnya naik terus gitu. Oh, berarti selain bertahan lama juga nggak berhenti belajar kan? Maksudnya dari Pak Ramli kan nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa sih kutu loncat kan. Ada tantangannya yang berbeda ya? Ya betul, tantangan sih itu, karena kan memang ketika kita pindah tempat baru ya bukan kepala kita, wah gaji naik aja, bukan. Ya itu tanggung jawab juga nambah terus terang. Dan itu harus berani ya Pak ya? Harus berani, itu siapa lagi gitu kalau nggak kita yang mau jalani gitu. Itu kan kalau sudah masuk Pak. Sementara teman-teman kita di luar itu kadang nggak tahu caranya masuk Pak. Masuk bagaimana maksudnya? Masuk dapat kerjaan. Kan mereka pulang dari Nihongo Gakko. Oh, pulang dari Jepang. Iya, dari engineering atau kan pulang udah usia 30. Iya. Emang ada perusahaan apa? Perusahaan yang mau nerima saya. Nah, saya juga sebenarnya mau nge-review nih, mau nanya nih, Pak Saleh kan angkatan masih fresh ya. Iya. Apakah 15 tahun yang lalu dunia industri Jepang di Indonesia apakah sama dengan saya? Kalau dulu saya Pak ngantar temen interview, saya yang diinterview, besoknya suruh masuk. Di sini. Ya bareng saat itu beliau juga alumni juga sama, ya alumni. Ada panggilan, yang dipanggil teman saya. Ya beliau tuh engineering. Ya saya ikut. Nah di dalam tuh ngobrol, saya juga lagi begini. Oh saya ada temen tuh lagi nunggu di luar, panggil sini. Saya panggil interview, keterima malah saya yang keterima. Nah nggak tahu kalau sekarang peluangnya bagaimana, saya belum tahu nih, mungkin. Oh sekarang susah Pak ya? Oh lebih susah. Iya. Oh, berarti saya generasi beruntung. Iya. Sekarang itu kan setiap kali ini ya,
apply di mungkin Jobstreet, JobsDB atau apa gitu, satu lowongan yang daftar banyak ya. Bisa 50 sampai 100 orang, Pak. Ya, jadi itu pesaingnya alumni juga sama? Enggak, bebas sih. Bebas. Ya, jadi ada yang enggak gitu. Jadi kan, nah kalau mungkin ada tipsnya untuk memilih perusahaan yang dari Nihongo Gakko itu harus pilih perusahaan yang apa sih, Pak? Gitu. Oh, kalau masalah pilih sih silakan pilih sesukanya. Ya. Cuman dari diri kita harus berbekal. Bekalnya apa, Pak? Bekalnya nekat satu. Ya. Nekat itu artinya berani. Ya. Berani artinya ya kita percaya diri gitu kan. Ya. Kita lulusan dari Jepang, ya kita tahu culture budaya kerja Jepang, terus juga paling tidak juga bahasanya juga, karena banyak alumni juga yang memang secara kemampuan bahasanya biasa atau kurang, jadi nggak bisa bersaing juga ada. Karena di sana fokus cari duit ya, Pak ya. Fokus cari duit kak, ataupun juga belajarnya juga biasa. Itu seperti itu ada, Pak. Jadi jangan image keluar dari Jepang di sini nyari perusahaan Jepang gampang, enggak juga. Tetap di sana juga harus belajar. Pulang ke sini percaya diri, kemampuan bahasa kita ada, tahu culture budaya Jepang. Jalan. Ya kalau milih sih ya kita pengen milih yang enak-enak gitu kan ya, tapi kadang ya dapatnya yang di ini, tapi nggak usah kecil hati, karena kan itu tadi kita nanti berjenjang gitu. Oke, Pak. Oke, mungkin ini sih, Pak, ini cukup membantu karena kan mungkin saya juga nggak tahu berapa banyak lulusan alumni Nihongo Gakko. Iya. Ternyata itu bisa juga berkarir di Indonesia dan menduduki posisi-posisi yang tinggi ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin ini juga bisa buat teman-teman yang mau pulang dari Nihongo Gakko, ada harapan asal berani dan nekat yang diimbangi dengan kemampuan ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, Pak. Terima kasih banyak waktunya. Ya, siap. Sama-sama. Ya, semoga ini memberi motivasi kepada saya sendiri dan teman-teman yang kebetulan melihat video saya. Jadi mungkin image-nya jangan magang aja ya, tapi ada peluang belajar bahasa juga ada untuk berangkat ke Jepang. Iya, betul. Saya juga baru tahu mengenai Nihongo Gakko. Saya setahu saya itu engineering atau magang ataupun sekarang baru tuh Tokutegino. Oh, Tokutegino ya. Oh iya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang lain. Oke, begitu Pak. Ya, siap. Ini kan nanti Pak Sopir belajar di beberapa video gitu.